Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Gusti, kelas 11, jurusan TKJ. Di sini saya akan mengevaluasikan materi jaringan nirkabel. Yang pertama, A. Menentukan persyaratan jaringan nirkabel, atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data diperlukan melalui media gelombang cahaya tertentu atau gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas, mulai dari komunikasi suara sampai dengan jaringan data, yang mana membolehkan pengguna untuk membangunkan koneksi nirkabel pada suatu jarak tertentu. Piranti yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah komputer genggam, PDA, telepon seluler, tablet PC, dan lain-lainnya. Teknologi nirkabel ini memiliki kegunaan sangat banyak. Contohnya, pengguna bergerak bisa menggunakan telepon seluruh mereka untuk mengakses email. Sementara itu, para pelancong dengan laptopnya bisa terhubung ke internet ketika mereka sedang di bandara, kafe, kereta api, dan tempat publik lainnya. Di rumah, pengguna dapat terhubung ke desktop mereka untuk melakukan sinkronisasi dengan PDA-nya. Kelebihan teknologi ini adalah mengeliminasi penggunaan kabel dan yang bisa cukup mengganggu secara estetika, dan juga kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih dari dua piranti bersamaan. Kedua, B. Menentukan jenis jaringan nirkabel. Adapun jenis-jenis teknologi nirkabel yaitu: pertama, nirkabel WPAN adalah jaringan wireless dengan jangkauan area kecil. Contoh seperti Bluetooth, infrared. Bluetooth adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel. Misalnya smartphone dengan smartphone dan perangkat lain yang terpasang Bluetooth. Bluetooth beroperasi dengan frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi tanpa kabel dengan jarak yang terbatas. Fungsi Bluetooth berfungsi untuk media komunikasi antar perangkat sehingga mempermudah pengiriman dan sharing, seperti file, audio, bahkan video. Bluetooth sendiri sebenarnya diciptakan untuk menggantikan media kabel sebagai media perantara, sehingga lebih praktis dan efisien. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Kedua, nirkabel WLAN atau yang kita kenal saat ini adalah Wi-Fi. Ini memiliki jangkauan lebih baik dibanding dengan WPAN. Saat ini WLAN mengalami peningkatan dari segi kecepatan dan luas cakupannya. Ketiga, nirkabel WMAN adalah jaringan wireless yang menghubungkan antara beberapa WLAN. 4. WWAN adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar dua komputer yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data untuk mencapai tujuan tertentu. Aplikasi jaringan komputer pada umumnya menggunakan sistem client server yang memberikan layanan disebut sebagai server, yang meminta layanan disebut sebagai client. Untuk terhubung ke jaringan, setiap komputer dalam jaringan masing-masing harus memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transisi data, dan terdapat perangkat lunak. Sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.